Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat walafiat bukan? Karena itu merupakan doa saya setiap hari kepada semua saudara. Itu sebabnya untuk menyambut renungan pagi, mari kita dahului dengan doa. Ya Tuhan yang maha baik dan yang sangat baik, Engkau senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kini kami mempersiapkan diri untuk menerima renungan pagi. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi ini bertema jemaat yang berkualitas. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 bagian A berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah saudara, jemaat gereja mula-mula adalah contoh yang baik bagi semua gereja di zaman sekarang ini. Karena gereja mula-mula beranggotakan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, jemaat mula-mula merupakan gereja yang bertumbuh secara pesat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang sehat karena kehidupan tiap-tiap pribadi, yaitu anggotanya, benar-benar menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 bagian B, mereka disukai semua orang. Nah ini penting sekali saudara. Jadi gereja mula-mula tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi lebih daripada itu secara kualitas. Ada keseimbangan antara pengajaran yang diterima dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan hanya jemaat yang mengerti firman secara teori, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah saudara, saat ini banyak gereja yang secara kuantitas memiliki anggota jemaat yang jumlahnya cukup banyak, namun pertanyaannya, apakah mereka memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula yang mampu menjadi berkat bagi semua orang sehingga mereka disukai oleh semua orang? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari pola hidup jemaat di zaman para rasul tersebut. Mereka adalah jemaat yang suka belajar dan meneliti firman. Kisah Rasul 2 ayat 42 bagian A berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun berarti mau belajar dan menerima ajaran firman yang disampaikan para rasul dengan penuh kesetiaan dan konsisten, tidak malas atau angin-anginan. Nah saudara-saudara yang kekasih, ini perlu sekali. Ketika para rasul mengajar, mereka fokus memperhatikan akan firman yang disampaikan, lalu mereka betul-betul melakukan apa yang mereka dengar. Nah saudaraku, adapun yang diajarkan para hambanya adalah tentang Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia. Dan itu diajarkan bukan dengan kekuatan atau kepintaran mereka, tetapi para rasul memberitakan tentang Yesus di dalam bimbingan Roh Kudus dan kuasanya. Nah, ketekunan dan kesetiaan mereka dalam mempelajari firman membuat iman mereka semakin teguh. Nah, saudara-saudara, dan kehidupan mereka semakin diubahkan. Mereka tidak marah atau tersinggung bila ditegur firman dengan keras. Malah justru mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, apakah jika kita ditegur firman dengan keras, apakah kita marah ataukah tersinggung? Nah saudara, bukankah kebanyakan dari kita lebih suka khotbah yang menyenangkan
dan bikin terpingkal-pingkal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang kita bisa pelajari dari mereka? Dikatakan mereka mempunyai kasih. Nah, dikatakan kisah Rasul 2 ayat 45, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri atau egois, tetapi mau memperhatikan saudara-saudara yang dalam kekurangan. Kasih benar-benar mereka praktekkan kepada sesama anggota jemaat, sehingga banyak orang melihat adanya perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, terutama orang-orang Farisi, karena mereka hanya mengajar dengan sangat luar biasa indahnya, tapi mereka tidak berbuat seperti yang mereka ajarkan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, gereja Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia bila jemaat yang ada di dalamnya memiliki kualitas seperti kehidupan dari jemaat yang mula-mula. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang mengajar kepada kami supaya kami menjadi jemaat yang berkualitas. Biarlah kami yang mendengar firman melakukan dengan segenap hati, supaya benar-benar firman setiap kali kami dengar, kami lakukan. Terpujilah namamu, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, pelihara, dan lindungi kami. Dan aktivitas pekerjaan yang kami lakukan juga Tuhan berkati. Seisi rumah tangga kami, selamatkanlah ya Tuhan, supaya mereka bersama-sama mempunyai kasih yang setia kepada Tuhan. Segala pujian dan hormat serta syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.